Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, kitab Hidayatul Hidayah ini, marilah terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, dan amalan-amalan kita yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terlebih dahulu mari kita kirim Fatihah kepada muallif hadzal kitab yang mengarang kitab ini, yaitu Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil barokah manfaat dari apa yang akan kita kaji bersama ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mu'allif hadzal kitab Muhammad Ghazali. Nafa'ana Allah. Ya Allah, bi ta'lim hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih halaman 16 baris yang kedua. Ini memperkuat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Bahri, di mana dalam fikihnya beliau menjelaskan tentang bab-bab mulai dari istinja, saat ini wudu. Kemarin wudu ya, Mas Bahri? Oh, tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghusl wajhi fala yasihuduka. Sampai sini kemarin saya ingat saya. Wala yanbaghi sebaiknya wala yanbaghi lan ora sayubjo. Ora sayubjo itu berarti antazuba apa yang to ilang, tidak boleh tidak atau seharusnya niyatuka qabla ghuslil wajhi, yaitu niatmu sebelum membasuh wajah. Fala yasihu wudu'uka, maka tidak sah wudu kamu. Jadi intinya begini, kita kemarin apapun pekerjaan kita, amalan kita itu harus diawali dengan niat. Ibadah apapun ini harus diawali dengan niat. Ya. Mau puasa kita harus niat terlebih dahulu. Mau sholat kita juga harus niat. Jadi innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu amal itu akan menjadi sah secara syariat. Dan itu tentu awal salah satu syarat ya akan diterimanya ibadah kita. Ya kita harus menjaga keabsahan, menjaga kesahan ibadah kita. Lah, salah satunya adalah niat. Demikian juga pada saat kita akan melaksanakan wudu. Wudu ini hukumnya sunnah.
Tapi akan menjadi wajib kalau kita mau melaksanakan sesuatu yang wajib. Misalnya kita mau sholat zuhur atau mau sholat subuh, kita tidak punya wudhu, ya maka hukum wudhu sebelum sholat subuh itu adalah wajib. Tapi kalau tidak ada akan melakukan ibadah-ibadah yang wajib, ya tentu atau ibadah yang memang mengharuskan punya wudhu, maka mengambil wudhu itu hukumnya sunnah. Lah, ketika kita akan melaksanakan wudhu, ini diharuskan mengekalkan niat kita, melanggengkan niat kita sampai kita membasuh muka. Jadi itu menjadi rukunnya wudhu. Lah selain daripada jadi rukunnya wudhu ini kalau sederhananya itu kan ada 6 ya. Pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala kita, sirah kita, yang kelima adalah membasuh kaki, dan yang keenam ini harus tertib. Jadi membasuh ini namanya apa? Membasuh telinga itu bukan wajib, bukan rukun. Bukan rukunnya wudhu. Itu adalah kesunahan. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang wudhu kok tidak membasuh telinga, ya biarin aja itu karena itu bukan rukunnya wudhu. Kesunahan daripada salah satu amalan yang dilakukan pada saat kita melaksanakan wudhu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini rukun, salah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kemarin kan lagi heboh itu. Lagi heboh. Siapa Habib Lutfi mengatakan bahwa ini adalah rukunnya wudhu. Oke, kita lanjutkan. Fala yasihu wudu'uka. Maka tidak sah wudhunya kalau kita tidak niat untuk menghilangkan hadas atau diperbolehkannya sholat pada saat kita membasuh wudhu. Lah kemudian semahud dzarfatan livika. Nah, kita disuruh semahud ngalaposiro, kita disuruh untuk mengambil ya satu cabuan begini. Livika maring cangkem siro watamat madhabiha salasan. Jadi intinya kita disuruh untuk mengambil satu air begini. Kalau misalnya ada baskom atau ada kolam atau ada tempat wudhu atau ada pancuran, terserah modelnya seperti apa, tapi kita disunahkan. Ini hukumnya sunnah, bukan rukun, tapi sunnah untuk matmadah. Matmadah itu apa? Yaitu kemur. Ambil sedikit, kemur. Nah, kemurnya itu kalau bisa ya harus diputar-putar. Kalau perlu sampai tenggorokan. Makanya kalau orang-orang dulu itu bencek betul-betul dari tenggorokan, segini. Bush. Itu kalau sendirian nggak apa-apa, kalau orang banyak nanti ya kadang-kadang kalau terlalu berlebihan itu menjadi kurang baik dilihat. Tapi prinsipnya adalah air itu harus berputar-putar di mulut kita sampai hampir ke tenggorokan kita. Lek diombe pisan enggak apa-apa, pokoknya enggak poso. Wong itu kan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita. Ya hampir sama dengan minum air dulu, minum air tapi diputar-putar dulu baru ditelan. Kalau mau, kalau enggak ya dibuang. Ya balik firadil ma'i ilal ghalsah. Ghalsah itu pucuke gorokan sampai ujungnya gorokan. Kecuali illa yakuna shaiman fafruk. Illa yakuna shaiman, kecuali kalau kita itu dalam kondisi berpuasa. Fafruk maka harus pelan-pelan. Ya, jadi kalau kita berpuasa, ya madhahnya itu pelan-pelan cukup dipucuk itu. Itu pun kalau pagi, kalau siang, sore malah justru enggak perlu. Ya, karena Allah itu senang dengan baunya orang berpuasa. Senang. Jadi, baunya orang berpuasa itu jauh lebih harum daripada minyak misik nanti di akhirat. Jadi illa ayyakuna shaiman, kecuali kalau kita dalam berpuasa, fafruk, maka pelankanlah madmadohnya, keburnya. Kenapa? Ya khawatir nanti ada air yang masuk ya, ke
tenggorokan kita sehingga akan menjadi batal puasa kita. Lah, pada saat kita kemur ini, kita dianjurkan untuk berdoa. Doanya seperti apa? Ya memang doa-doa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini, nasnya tidak ada ya nasnya ya. Tapi Imam Ghazali menyarankan untuk berdoa. Dan kalau berdoa, terserah Bapak Ibu semuanya, apal ya boleh ditalafutkan, kalau enggak ya cukup di dalam hati, batin kita, di pikiran kita, yaitu doanya seperti ini. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrilaka. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni nuli tulungono Tuhan. Alaiya, ya. Jadi intinya begini, ya Allah, berilah kami kemudahan ala tilawati kitabika untuk membaca kitabmu wa kasrati zikrika dan memperbanyak ingat terhadapmu. Jadi pada saat kita kemur ini, kemur kan urusannya dengan mulut. Nah di dalam kemur itu kita batin lah istilahnya. Lek apal ya diwaca, lek gak iso dibatin, ya Allah berilah kami kemudahan untuk apa? Untuk membaca kitab-kitabmu, termasuk Al-Quran. Membaca kitab-kitabmu dan memperbanyak zikir terhadapmu. Jadi enteng. Allah itu gampang gitu intinya. Ini dianjurkan. Dianjurkan untuk berdoa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka. Kemudian wasabbitni bil qauli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ini masih kelanjutan doa. Ya Allah, tetapkanlah di dalam diri kami bil qauli sabit dengan ucapan yang menancap. Yang dimaksudkan ini adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi tetapkanlah iman ya bi qauli la ilaha illallah yang menancap di dalam kehidupan kami, terutama pada saat akhir hayat kehidupan kami. Maka kuatkanlah, tancapkanlah kalimat thayyibah la ilaha illallah pada diri kami. Insyaallah kalau kita itu ditutup usia kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka bisa dipastikan kita akan masuk surganya Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah, qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu. Jadi pada saat kemur itu kita kalau bisa berdoa di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ya Allah berilah kami kemudahan untuk membaca kitab-Nya Allah, memperbanyak zikir, dipermudah untuk memperbanyak zikir kepada Allah, dan diperkuat kalimat thayyibah la ilaha illallah di dalam diri kami, di dalam hati kami. Wis, ini matmadho, namanya matmadho. Kemudian sumahul ghurfatan li anfika. Kemudian ambillah satu ghurfa itu ya cak cium. Li anfika untuk hidungmu, wastansyik, kemudian istinsaklah. Istinsak itu diserap. Wastansyik, istinsaklah dengan 3 kali. Tapi jangan diteruskan, nanti disetir terus ya nyelu aja. Gak ini tapi diterus lagi sampai ini malah akan menjadi masalah. Tapi disedot agak ke dalam, kemudian dikeluarkan. Keluarkan itu justru akan sangat akan sangat membantu terhadap kesehatan kita, termasuk kalau kita itu terkena penyakit migrain, flu itu ya flu, pilek, nah itu gampang sembuh, atau kita justru tidak mudah terkena penyakit itu. Tidak mudah terkena penyakit migrain, kemudian pilek, kalau kita itu memang mengamalkan itu. Jadi
Jadi rutin setiap mau wudhu ada istinsak. Istinsak. Buang. Berapa kali? Sama. 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Ya. Lah, pada saat istinsak ini wastansyir ma fil anfi rutubatin. Wastansyir ini kemudian ya kita harus dibraskan. Dibraskannya jangan sampai diteruskan nanti nyeluh malah. Wastansyir ma fil anfi min rutubatin. Yes. Kemudian pada saat istinsak, kata Imam Ghazali, kita juga dianjurkan untuk berdoa. Pokoknya kayak doa nih. Doanya seperti apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, berilah kami arihni, bau harum seperti harumnya raihatal jannah. Ya, raihatal jannah berarti harumnya surga. Arihni ya Allah, berilah kami bau harum, atau berilah kami nanti bau harum untuk menyium harumnya surga. Pada saat kita niata Allah ma'afni raihatal jannah. Raihatal jannah. Wa anta anni radin. Dan engkau telah dan engkau telah ridho terhadap diri kami. Jadi doanya itu Allahumma arhini raihatal jannah. Ya Allah, berilah kami bau harumnya surga. Wa anta anni radin, dan engkau memberikan ridho terhadap diri kami. Ini pada saat intisyar. Kemudian wafil istinsyar. Allahumma inni. Itu pada saat kita menghisap. Jadi pada saat kita membayangkan ya Allah, berilah kami rasa harum seperti harumnya surga. Nah, pada saat kita membuang, wafil istinsyar, pada saat kita membuang air, berdoa lagi. Pokoknya dengannya kayak Pak Dawa, Pak Cendri, lek sampean lakoni kabeh wudu itu wis setengah jam. Ya makanya dibatin ae. Pokoknya penuh dengan konsentrasi. Lagi diwaca poman diwaca pisan ya. Ya 10 menit 15 menit ya. Iso digepuk mbek kancane. Jok suwe-suwe ya. Ndang mari ya. Soalnya sampai terakhir ada doanya. Hanya doanya, tapi kalau itu sudah biasa kita lakukan, ini akan mempermudah kita khusyuk ya. Mempermudah kita khusyuk selama proses kita melaksanakan wudu. Apapun amalannya, sholat nanti juga begitu, wudu apalagi. Itu juga bisa konsen, mulai dari awal nanti akhir. Nah, pada saat kita membuang air itu, kita berdoa, Allah, mana tadi? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar. Ya Allah, jauhkanlah kami, atau jagalah kami. Inni a'udzubika itu jagalah kami. Dari apa? Min rawaihin nar, dari baunya neraka. Dari baunya neraka. Berarti pokoknya baunya neraka itu sak bau-bau ini. Apa yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan baunya neraka. Diumbak, misalnya kena kotoran. Terus pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, intinya nggak bisa dibayangkan baunya neraka itu seperti apa. Demikian juga harumnya surga itu seperti apa. Kemudian wasuk iddari, dan lan olone omah, dan jeleknya rumah. Wasuk iddar, dari itu rumah. Ini doa pada saat kita mengeluarkan air, di saat kita istinsyak. Nah, doanya itu ya Allah, jauhkanlah kami dari baunya api neraka, waswidar, dan rumah yang jelek. Kemudian sumahul hurfatan lah, baru setelah itu hurfatan liwajhika, ambillah air lagi untuk membasuh wajah. Jadi matmado istinsyak, mursamanya sebanyu hidung itu tadi dilakukan sebelum kita membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah, bukan setelah membasuh wajah, tapi sebelum membasuh wajah. Lah, ketika itu sudah kita laksanakan dengan baik,
baru kita sumahul ghurfatan liwajhika faghsil biha. Nah, kemudian kita disuruh untuk membasuh wajah kita yang diawali dari mana? Min mubtada itastihil jubhah. Jadi ya sinilah yang kemarin telah kayaknya sempat disampaikan oleh Ustaz Bahari itu. Yang ada rambutnya ini batasnya dari atas ini sampai sini. Kalau leher enggak, yang dianggap wajah itu ya ini. Jadi mulai dari sini sampai sini ila muntaha ma yuqbilu minad daqon, sampai batas jenggot ini. Yuqbalu minad daqon, sampai batas jenggot. Fituli itu jadi garis horizontalnya, panjangnya. Lah kemudian wa minal udhuni ilal udhuna ini ilal udhuni fil ardi. Nah, lebarnya yang mulai dari telinga ini sampai telinga ini. Jadi kalau misalnya kita basuh muka kok gini-gini tok, ya kan ada kadang-kadang itu orang basuh mukanya gini tok. Itu lek sampean teko ya sampean kandhani. Mas, Pak tolong kalau basuh muka itu biar sempurna wudunya. Kalau mungkin agak sedikit lebih keras, biar sah wudu'i sampean iki bahasa orang sing ngroto. Jangan cuma gini toh. Nah, itu kita sering menemukan itu orang. Nah, kiraup, cuma kadang koyo ngilangi ketek. Ngono ya mari ngono ngene. Nah, ini pun juga begitu. Kita sering menemukan itu ya, mungkin karena memang tidak pernah belajar, enggak ngerti. Cuma pucuke tok amin separuh. Ya gak sah. Jadi harus sempurna. Dari atas sampai sini, terus lebarnya sampai telinga ini. Itu ya. Jadi kalau kita menemukan orang pas pada saat wudhu bareng, ya oleh sedih. Lerek cilik haruslah dikasih tahu. Karena mereka mungkin memang belum tahu. Tapi kalau sudah besar itu kadang kita mikir. Kok tersinggung, kok marah, kok gak gelem, sembahyang. Tambah repot juga. Kalau tambah repot. Gelem sembahyang gelem wudu untung. Wis gak wudu-wuduan wis. Mari ngono gak sembahyang-sembayangan wis. Repot malah. Wis ruwet lek wis ngene. Ya, caranya bagaimana ya? Ini iki. Oke. Itu ila mau ditahdzib wa huwa ma ya'tadun nisa. Wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyata sya'ri anhu. Tahdzib itu yaitu sesuatu tempat yang dibiasakan oleh nisa, menghilangkan krian, menghilangkan wudu. Itu harus air itu harus sampai tahdzib. Wa huwa ma bainar ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin, yaitu tempat di antara ra'sil udhun. Ini loh. Ra'sil udhun. Kemudian ila zawiyatin jabin, sampai pada pinggirnya pilingan. Ya wae sini semuanya ini pokoknya ini. Ini aja juga harus dibasuh. Jenggot. Akni ma yaqa'u minhu fi jahbatil wajhi. Yang dimaksudkan adalah ini ngersakaken sapa ingsun yaitu tempat-tempat ya ma yaqa'u tumibapa minhu saking jabin. Tempat-tempat yang itu dianggap sebagai batu irai. Wa ausil ma. Ya insyaallah Bapak sudah paham, agak sedikit saya cepatkan. Wa ausilil ma ila manabitis syu'uri alba'ah. Dan sampaikanlah air itu juga terhadap manabitis syu'ur, yaitu tempat-tempat tumbuhnya air. Mana bitis syu'ur, nggon-nggon cukule piro-piro rambut al-arba'ah yang ada 4. Jadi di wajah ini kan ada beberapa rambut yang tumbuh. Itu juga harus dibasuh ya, walaupun tebal. Yaitu apa? Hajibaini, alis. Wasyaribaini, brengos. Sing duwe brengos. Kayak alik gak di brengos ya tambah enak, gampang. Ya, wasyaribaini brengosi. Jadi kalau brengosnya dibiarkan tebal, ya itu tetap
upayakan air itu bisa masuk di sela-sela rambutnya brengos, rambutnya alis, wal ahzabi karena dianggap setebal pun masih mudah untuk air itu bisa masuk. Idep, nah, idep ya, bulu mata, wal idharaini lan hati-hati luru, wa mama yuwazil udunya, hati-hati lurunya ini, ya ini ya, ini, yaitu idza ini yaitu diantara mayuwazil udunya ini, itu nganceri ing kuping loro. Ini juga harus dibasuh. Dia apa juga? Rewok ini juga harus dibasuh. Jangan nanti rewok sak mene kemudian tidak dibasuh sak mene tok. Ya kan? Kan ada yang berwewak ini tetap harus dibasuh. Kering air. Gampang kering. Lah kemudian karena memang sunnahnya dia jangan dilebatkan. Ini yang dilebatkan. Kemudian minal lihiyati al-khafifah ila manabiti sya'ri. Wa yajibu isalul ma' ila manabiti sya'ri minal lihiyati al-khafifah, dan wajib isalul ma' itu air sampai terhadap tumbuhnya manabiti sya'ri, terhadap tumbuhnya rambut minal lihiyati dari jenggot al-khafifati yang tipis. Jadi lek jenggote arang-arang siji loro. Ini siapa ini? Pak Subi ini ngerti kan arah-arah itu. Ya ini harus puasa betul ini ya. Nek 5 kena dihitung. Itu harus puasa. Ya. Harus puasa. Tapi kalau jenggotnya tebal sama peteng kan memang orang-orang Arab itu banyak. Tak ketok kulitnya enggak kelihatan. Nah, kalau sudah seperti itu cukup diusapi. Ya, dunal kasih fah. Kecuali kalau tebal cukup diusap, enggak wajib sampai di dalamnya. Lah, pada saat kita membasuh muka, ini ada doa lagi. Wa qul inda ghusl wajhi. Ucapkanlah doa pada saat kita membasuh muka. Doanya apa? Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuhu auliyaika. Ya Allah, putihkanlah wajah kami dengan nurmu. Membasuh muka, ya Allah kita kentek dalam batin kita. Ya Allah, putihkanlah wajah kami dengan nurmu. Yauma tabyaddu, yaitu di mana engkau telah memutihkan wajah-wajah aulia-auliamu. Jadi besok di akhirat nanti hanya aulia-aulianya Allah lah yang akan diputihkan oleh Allah wajahnya. Nah, kita berarti mudah-mudahan bagian daripada aulia. Itu kekasih-kekasih Allah. Yang jelas kalau kita menggunakan wudhu dengan benar, ya, termasuk asarul sujud, itulah nanti yang akan menjadi cahaya buat wajah kita lah. Cahaya di akhirat itu yang gelap gulita itu, ya cahaya kita, wajah kita inilah nanti yang akan menjadi cahaya. Nah ini, jadi wudhu itu akan menjadi nur. Nur di dunia lebih-lebih nurun di akhirat. Di dunia orang kalau ahli wudhu itu kelihatan bersinar. Kelihatan bersinar. Beda dengan orang yang jarang wudhu, suram, kusut. Apalagi kalau hutangnya banyak. Tambah nemen kusutnya, suramnya. Tapi kalau kita ahli wudhu, apalagi kalau daimul wudhu, batal wudhu. Ini akan menjadi luar biasa. Makyo di utang gak pati ketok utangi. Ditutupi mbek sing kuwasa. Iki wong ketok seneng tok. Padahal ya rada enek susah didik. Utangi gorong lunas-lunas. Kemudian ya. Kemudian ini wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuh. Ya Allah, janganlah engkau hitamkan wajah kami. Bizulumatika dengan apa ya? Zulumat itu ya kegelapan yang engkau berikan di saat nanti wajah-wajah musuh-musuhmu itu wujuhu adaika itu menjadi gelap hitam. Jadi memang di akhirat nanti a'daullah, musuh-musuhnya Allah itu wajahnya gelap gulita.
Wajahnya sangat tidak kelihatan mungkinnya. Saking gelapnya sampai seperti tidak kelihatan kalau itu ada wajahnya orang. Saking irengnya. Nah, itu nanti begitu. Di akhirat nanti. Walatu sawit ya, kita berdoa di dalam batin kita adalah nur cahaya wajah kami dan janganlah kami beri kegelapan pada wajah kami. Wala tatruk tahlilalihya kasyifah dan jangan lupa untuk meninggalkan tahlil. Nah, ini ya, nyela-nyelani pada kasyif lihya yang kasyif yang tebal. Jadi jangan lupa pada saat kita membasuh muka kita nyelani. Kayak nyisiri tapi dengan menggunakan jari-jari kita. Kemudian sumasil yada kal yumna. Ini sudah selesai termasuk baca. Selanjutnya adalah sumasil, basuhlah tanganmu al yumna, diawali dari yang kanan, sumal yusra kemudian yang kiri, ma'al mirfaqo ini sampai pada sikut. Jadi sampai sikut gitu. Ya, sampai sikut ini. Lek ragu-ragu ya ditambahi titik nang dhuwure sikut. Dadi lek koyo ngene iki misalnya kita kadang bikin pakai baju yang angel ya diudari. Wis kudu jangan sampai gara-gara repot ini ya enggak bisa ya wis sak mini ae jangan enggak boleh. Ya harus dilepas dilepas bukan tak lama. Ya kan? Dilepas dulu bajunya kalau memang kadang kita pakai baju itu sulit begini. Karena syaratnya harus sampai sini. Sampai siku ini. Lek wedi lek gak sampai siku ya harus dijurno titik ben mantep. Ben mantep pada saat kita membasuh tangan. Ila ansafil adudaini fa inal khuliyata fil jannah tablughu mawadi al wudu. Nah, ini. Sampai separuh ini tangan luru fa inal khuliyah. Karena sesungguhnya tempat penganggu, sesungguhnya penganggu pakaian. Kenapa kok sampai sini? Nah, ini diibaratkan begini, fa'inal khuliyata. Sesungguhnya penganggu atau pakaian fil jannah di dalam surga tablughu mawadi al wudu. Itu akan sampai pada tempat-tempat wudu. Ya, maksudnya apa yang kita baju itu. Wa qul inda ghuslil yumna, kemudian pada saat kita membasuh tangan yang kanan, ini tangan kanan dikasih doa lagi. Allahumma a'tini kitabi biyaminik wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku. A'tini, berikanlah kitab saya biyaminik dengan tangan kanan saya. Jadi kitab nanti itu akan ada dua macam orang menerima catatan amannya, yaitu ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Nah, kalau tangan kanan itu tanda-tandanya orang yang selamat di akhirat. Kalau yang kiri menerima kopi tangan kiri, wah ini alamat. Nah, kita berdoa mudah-mudahan diberi kitab kita itu, catatan kita itu dengan kita menerima dengan tangan kanan atau diberikan dengan tangan kanan. Wahasibni hisab yasira, ya Allah berikanlah kami juga hisab yang sangat ringan, pendek, cepat. Soro, paling susah. Walaupun mungkin kita ditakdirkan masuk surga. Amin. Kemudian kita semuanya ahlul surga. Tapi yang jelas menunggu sesuatu yang tidak jelas itu sudah susahnya luar biasa. Di saat yaumul hisab. Mengantri kemudian apalagi pada saat hisab kemudian hisabnya ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang sangat panjang, butuh bertahun-tahun. Wah, itu susahnya luar biasa. Lah, mudah-mudahan kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ini doa yang mungkin bila bisa kita baca atau kita renungkan atau kita membatin pada saat kita membasuh yang kanan. Kemudian wa inda ghusli shimali, pada saat kita membasuh yang kiri, doanya Allahumma inni a'udzubika antuk tiani kita bibishmali. Kebalikannya, ya Allah, janganlah engkau berikan kitabku bishmali dengan menerima dengan tangan kiri. Au mi wara'i dhuhri, atau dari arah belakang kamu.
Sumastau ibra'saka. Moko nuli meratakan sira rosaka ing sirah-sira. Lah, sudah ini doanya tadi. Kemudian setelah basuh ini 3 kali, kita baru membasuh sirah. Lah, membasuh sirah ini macam-macam. Pokoknya ono sing kena disentuh gini cukup. Ono sing tambah nang mburi, tambah api. Ya. Jadi membasuh rosaka bil masih, ya, mengusap. Bi antabulla yadaka wa tulsikaru sa'asabi ayadikal yumna bil yusra. Jadi yadaika wa tulsikaru sa'asabi. Nah, inilah intinya begini. Ujung-ujung jari ini sampai sini. Sampai agak ke belakang sirah. Ya. Wa tulsikaru sa'asabi. Itu sunnahnya, tapi sebenarnya mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau goai, tapi sengapi sampai nang dari depan sini sampai agak ke belakang sirah. Wa taj'aluhuma ala muqaddimatar ra'si. Nah, ini muqaddimatar ra'si di depan. Wa tamurrahuma, kemudian kita jalankan, maksudnya tangan kita itu kita jalankan ilal qafa. Ya, qafa itu agak belakang dari sirah. Ilal qafai maring kitok. Summa tabur taruddahuma ila muqaddimati fahadhi marratun. Nah, segini ini dari depan segini set. Nah, ini hitung 1 kali. Jadi kalau misalnya kita 3 kali ya berarti 3 kali set. 3 kali. Taf'alu dzalik salah sama roh. Wa kadzalika fi sa'il a'dha. Demikian juga dengan anggota-anggota yang lainnya pada saat kita membasuh anggota wudu. Kita juga disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? Pada saat kita membasuh muka ini, Allahumma ghoshini birahmatika. Nah, ini ghoshini. Ghoshini apa ghoshini? Mugi-mugi ngudungi. Nah, ya Allah, mudah-mudahan atau berilah kami apa ya? Kayak ngudungi apa ya? Melindungilah apa ya? Ngiyupi, melindungi. Ya. Ghasyi birahmatika wa anzil alayya min barakatika. Jadi melindungi, lindungilah kami ya, dengan rahmatmu, wa anzil, dan turunkanlah kepada kami barakahmu. Wa azillani tahta zilli arsika, dan azillani ya, melindungi, mengiyupi tahta zilli arsika, di bawah zilli arsika. Arasmu yaumal la zilla illa dilaka, yang mana pada hari itu tidak ada pelindung. Jadi kita kan sekali mendengar ya, bahwa nanti pada saat di alam akhirat itu yang namanya matahari itu ada di atas kepala kita, 1 jengkal. Bayangkan kalau matahari tingginya orang semuanya sama. Orang ono sing 200 meter, 2,5 meter, atau mungkin sing 1 meter enggak ada. Semuanya tingginya sama. Nah, kemudian matahari itu berada di atas kepala kita 1 jengkal. Bayangkan, begitu panasnya yang dirasakan oleh manusia pada saat itu. Mendidih, otak itu akan menjadi mendidih. Nah, salah satu yang akan menjadi penghalang bahwa matahari itu terasa tidak panas adalah pada saat kita menyempurnakan wudhu kita. Makanya kenapa ini harus dibasuh. Basuhan wudhu itu nanti akan menjadi guyub, itu maksudnya. Akan menjadi pelindung panasnya matahari dengan kepala kita. Nah, ini doanya ini, Allahumma ghathini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arsyika. Ya, tidak ada pelindung pada hari itu illa zilluka, kecuali yup-yupan, pelindung dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar, ya Allah, haramkanlah kulitku, rambutku 'alan nar, untuk masuk neraka. Sumamsah udhunaihi, sedikit lagi sampai ini. Sumamsah udhunaihi, kemudian basuhlah, itu doanya tadi ya. Kemudian basuhlah 2 telinga.
Zahirahuma wa batinahuma. Jadi zahirnya yang kelihatan ini, yang luar, wa batinahuma dan batinnya bima'in jadid dengan air yang baru. Jangan bekas basuhan basuhan sirah ini kemudian tetap digunakan, tapi dengan air yang baru seperti kita basuh anggota-anggota yang lainnya dengan air yang baru. Wadkhil mustajataika fi simahoi udunaika. Jadi kita memasukkan pucuk jari ini, pokoknya beginilah prakteknya. Ini kita masukkan, kemudian kita putar. Kita putar 3 kali. Kema mustajataika fi simahoi udunaika wamsah zahira udunaika bibatni ibhamaika dengan batin telunjuk jari. Kemudian pada saat kita membasuh ini, membasuh telinga ini, doa apa yang kita lantunkan? Doa lagi, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul. Ya Allah, jadikanlah ladzina. Apa ini? Sebentar. Oh, ladzina, orang-orang. Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari orang-orang yastami'unal qaul yang mereka itu mendengarkan dawuh. Dawuh itu mendengarkan hal-hal yang baik, fayattabi'una, kemudian mereka mengikutinya. Jadi intinya kita itu kalau mendengarkan hal-hal yang baik itu tidak panas, tapi kita mendengarkan, menyimak, dan syukur-syukur kita juga bisa mengamalkan apa yang kita dengar yang baik-baik tadi. Itu intinya begitu. Fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Ya Allah, dengarkanlah telinga kami ini pada panggilannya munadiyal jannah. Ini diceluk. Mana ahli surga, mana ahli surga. Nah, lek dhewe gak krungu blas, ana sing nyeluk ngono wis meneng ae wong pancen gak krungu. Nah, gak krungu celuk borok buanter pancet turu ae mergo gak krungu. Lah, kita berdoa mudah-mudahan bisa mendengar ini loh. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah. Panggil. Mana Pak Jen? Masuk Pak Jen, masuk. Kak krungu yo gak masuk pan meneng ae. Bil jannati ma'al abrar. Alhamdulillah. Sampai di sini nanti kita lanjutkan. Jadi intinya kita diajari oleh Imam Ghazali untuk setiap gerakan kita pada saat kita melaksanakan wudu itu ada doanya. Ya, bisa dilafalkan, bisa dibatin. Ya, bisa dibatin. Ya Allah, muga-muga. Di ati ngono basuh ini muga-muga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan wudu kita semakin sempurna. Nah, karena itu menjadi syarat kita akan melaksanakan sholat. Kalau wudunya dilakukan dengan sempurna, insya Allah sholatnya akan semakin khusyuk. Kalau wudunya nggak sempurna, maka itu akan mengurangi kehusyukan kita di dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama di pagi hari ini membawa maslahah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana lana mamad wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.